Pokok tu. Bah, anak komentar me. Orang. Seri itu syutingnya. Humas. Yang dari Palu ke ni? Palu ke? Mana yang palunya nih? Palunya mana? Palu. Banda Aceh. Kakak Palu nih. Saya tak. Kami. Kakak tibti ya aku. Betul ya. Kakak ni tibti ya aku ya. Oh, kopi kita duduk. Tak kata ni aku. Duduk kau. Suasana dan keadaan dalam rangka persiapan ijab kabul pernikahan Ananda Uswat dengan Ananda Dira Zafira. Orang Kampung Jawa. Kompak ya, kompak bersatu. Ada bukti. Saudara kami Uswat Hasan Kenal aja. Bapak Syaifuddin dengan saudari kami Dia Zafira binti Pak Nizamuddin bertempat di Blangkere 27 Juni 2024. Selamat berangkatkan salam juga tidak pernah lupa dan bosan kita hadirkan dari kalangan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adinda ya. Salah. Adinda. Mana gugup ni kan? Baik jerohan mengeran. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Dia Zafira binti Nizamuddin dengan baik, bermusyawarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sirat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti kata jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho,
dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai kuat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang penguat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Belang Kejeret 27 Juni 2024. Suami Ustaz Hasan. Pakaian bagi laki-laki apa tujuan pakaian? Menutup aib, menutup kekurangan. Kalau dia banyak, kalau bahasa canggih itu luka, banyak bekas luka badan atau semua, kalau ditutup pakaiannya dengan pakaian tidak nampak manusia. Karena semua cacat sudah tidak nampak lagi. Itulah tugas istri terhadap suami, begitu juga suami terhadap istri. Jangan sikit ribut diupah sama kawan. Betul bahwa dia apa itu kembali. Begitu juga sebaliknya, jangan sedikit selisih paham dan cocok diupah sama keluarga. Saling tutup menutupi. Dan yakinlah setiap kita tutup aib keluarga kita, aib istri kita, aib suami kita, maka di sanalah ada keridhaan Allah. Ingat, di situ ada keridhaan. Di saat kita tidak suka yang dia buat sesuatu yang kita tidak inginkan, lalu kita minta sama Allah, ya Allah, suamiku keras lembutkan ya Allah. Ya Allah, istriku keras lembutkan ya Allah. Ya Allah, istriku matanya tajam ya Allah. Takut lagi sama dia. Lembutkan matanya ya Allah. Minta sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, dia tahu salah. Istriku itu kayaknya nggak cocok. Kayaknya sama pulang aja lah kalau minta. Kita mau nikah. Maka yang perlu mengadu itu adalah kepada Allah. Maka Allah cukupkan. Orang nggak ngadu ke rumah kita. Suami saya Pak Ustaz, tukang judi, anak ya Pak, orang tua saya pun nggak dikasihnya ke rumah saya. Gimana itu Pak Ustaz? Apakah saya sabar atau cerai? Kita sebagai ustaz agak sulit menjawab. Cuman ketika itu saya bilang sama dia, saya minta waktu 1 minggu untuk menjawab. Cuman dalam 1 minggu ini, ibu berikhtiar sama Allah, mintakan sama Allah suami ibu yang nggak menerima orang tua ibu supaya dia terima lembut hatinya. Nggak mungkin Pak Ustaz, ini baru tahun-tahun anak saya 3 sudah anak ibu untuk saya bertahan. Saya minta 1 minggu ibu nggak bertahan. Siapa yang menyuruh ibu bertahan? Ketika itu dia terdiam. Dan ini ditanyakan. Tapi alhamdulillah setelah 1 minggu saya buat amalannya, bacakan surah Yasin, bacakan ini, bacakan ini. Seminggu kemudian suaminya tak sengaja tak tidak nanya kabar orang tuanya. Nanya kabar orang tuanya, dia jawab, kemudian orang tuanya disuruh datang. Tidak ada di bumi ini yang Allah tidak tahu dan tidak bisa merubah. Ini harus, inilah cinta yang sebenarnya dari seorang suami kepada istri. Di hadapanmu adalah wanita yang merupakan malaikat yang merupakan Allah untuk menjaga. Genggam tangannya, genggam tangannya. Anakku suara, mintalah restu dari wanita yang telah melahirkanmu saya. Inilah wanita yang 9 bulan tak tidur nyenyak. Inilah perempuan yang telah menghabiskan malamnya untuk membesarkan kita. Dan inilah yang selalu berdoa keselamatanmu. Minta restunya, karena hanya dengan restunya kau akan selamat di dunia. Minta restunya. Minta restunya. Berikan restu kepada anakmu. Dengan jangan kau menyakitinya. Dimanapun kau telah, inilah perempuan yang telah menghabiskan hidupnya. Inilah perempuan yang telah bersusah. Tapi seluruh hidupnya dia habiskan berjuang untuk membesarkan. Yang tidak pernah mengenal malas, tidak pernah mengenal hujan. Dia berusaha kehidupan agar kau bisa seperti anak orang lain, agar kau bisa sekolah. Betapa menderitanya dia untuk membesarkan. Minta doa restunya, minta doa restunya. Genggam tangannya, sesungguhnya. Inilah laki-laki telah menghabiskan hidupnya dalam kehidupannya untuk terima kasih yang telah mengizinkan anakmu untuk menjadi pelindung dan senantiasa dia aku mohon doa dari genggam tangannya, sembah kakinya. Ya.
Ini adalah orang yang membesarkan suami yang akan menjadi ibu. Untuk seberangnya dan ibu dulu. Itu dulu sana. Kau dulu sana, baru nanti suatu. Ya. Ini adalah malaikat yang diturunkan Allah untuk menjaga, yang tidak pernah menghakimi, yang setiap hari membelaju dari kecilnya, karena dalam restunya ada keselamatan. Genggam tangannya, restui anak. Inilah perempuan yang dalam doanya selalu ada keselamatan. Dia bangun malam agar kau menjadi orang hebat. Dia tidak pernah merasa menderita membesarkan, karena hanya dua hatinya cintanya kepada jangan pernah kau sakiti hatinya. Anak yang dia besarkan dari kecil, yang tidak pernah dia marah, hari ini dia lepas ke keluarga lain. Oleh sebab itu kita harus punya, kita harus ayah yang telah berjuang. Dan kau marahi, dia tidak akan pernah ikhlas kepadamu kalau kau tidak membahagiakan anak tercintanya. Oleh sebab itu minta izinnya, kalau dia tetap payah membesarkan orang yang menjadi pendamping, minta izinnya. Jangan pernah kau sakit di bawah hatinya. Hanya itu yang dia minta dari kita. Ya, ini ayat. Kalau kemarin ayat cuma satu, hari ini ada dua. Berat dia melepaskan anaknya yang paling dia sayang untuk menjadi itu tidak gampang. Dari kecil dibesarkan, tidak pernah dihati, tidak pernah dimarahi. Tiba-tiba kita serahkan kepada orang lain. Nah, bagaimana nantinya hidup keluarga orang lain? Oleh sebab itu, berjanjilah bahwa kau tidak akan pernah menyakiti anaknya, bahwa kau akan membahagiakan anaknya. Minta izin. Terus masuk terus kalian. Dah dulu. Oke, keluarga masuk. Mas. Keluarga. Ya gue dah. Mak-maknya itu oke. Ibu, cepat ibu. Mama-mamanya dulu. Mama-mamanya dulu. Oke. Mama, awas itu, Ma. Terakhir ya. Akhir 1, 2. 1, 2, 3. Bapak-bapak Giara. Lihat masuk. Giren lah. Oke, cepat ya. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, nice. Go, Giran eh. Lanjut.